Haleluya! Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, kembali Yesus kuatku menyapa kita, berharap semuanya dalam keadaan baik, ada di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan untuk mengakhiri tahun 2025 ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu bersyukur, mengawali hari yang baru, Tuhan bersama dengan kami. Ada firman yang akan disampaikan. Renungan firman-Mu memberikan kami selalu kekuatan, kesegaran, semangat baru, harapan yang baru. Tuntun kami di sepanjang hari ini, dan terlebih firman-Mu akan memberikan kami kekuatan baru. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini mengambil tema jangan panik. Dan satu ayat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayat 30, berbunyi demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Satu peristiwa yang pernah terjadi antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ketika dalam perjalanan Tuhan Yesus, murid-muridnya berada di perahu, dan perahu mereka ditimpa dengan gelombang, dengan angin yang kencang. Dan saat itu mereka kaget, terkejut melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Yang dikira mereka itu, Tuhan Yesus itu adalah hantu. Tetapi Yesus katakan, "Ini aku." Dan mereka pun ada sukacita karena mengetahui bahwa yang berjalan di atas air itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Salah satu murid dari Tuhan Yesus yang bernama Petrus, dia katakan kepada Tuhan, "Tuhan, jikalau Engkau itu, suruhlah aku untuk berjalan di atas air mendapatkan Engkau." Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Kemudian Petrus dia segera turun dari perahu dan dia berjalan di atas air. Tetapi ketika dia lagi berjalan di atas air, dia merasakan tiupan angin. Rasa takut pun muncul, sehingga dia hampir tenggelam. Lalu Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan Yesus pun mengulurkan tangannya, memegang tangan Petrus, dan mengangkat Petrus. Lalu Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dari kisah ini, bagaimana Petrus, di depan dia ada Yesus. Petrus ini sendiri juga yang meminta kepada Tuhan Yesus, supaya dia bisa berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia sendiri yang meminta. Tetapi begitu dia melakukannya, perasaan takut, bimbang itu muncul, sehingga dia hampir tenggelam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini menjadi sebuah perenungan, karena inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan. Seringkali kitalah yang meminta kepada Tuhan untuk berjalan kepada satu tujuan, berjalan kepada satu pengharapan yang kita inginkan. Kita yang meminta. Begitu kita melangkah, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tetapi yang terjadi, kurang percaya. Rasa takut dan bimbang itu sering muncul. Hal-hal seperti ini memang manusiawi. Tetapi, sudah berapa lama kita
berjalan bersama dengan Yesus? Sudah berapa lama kita mengiring Tuhan? Yang membuat terkadang kita kurang percaya. Ada rasa bimbang, ada rasa takut. Inilah yang menjadi penyebab kenapa Petrus hampir tenggelam. Karena dia kurang percaya dan takut. Sebagai orang yang percaya, kita tahu Yesus ada berjalan bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata, apa yang kita perlu takutkan? Kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Di sini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Lihatlah di depan kita ada Yesus Kristus. Ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Serahkan segala takutmu kepada Tuhan. Karena dialah yang memelihara hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Fokus, arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Yang berjalan di sekeliling kita. Bulan ini adalah bulan yang terakhir di 2025. Tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Setiap momen Natal, ada kata yang sering muncul, yang sering kita dengar, yaitu kata Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Allah beserta dengan kita bukan hanya terjadi di bulan Desember, tetapi di sepanjang tahun, di sepanjang hidup kita, ada Allah yang menyertai kita, ada Immanuel, ada Yesus Kristus yang beserta dengan kita. Hanya saja, kita sering diperhadapkan dengan rasa takut. Kadangkala kurang percaya. Iman kita tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana menjadi seorang yang memiliki iman yang kuat teguh. Terkadang iman kita drop. Kita jadi kurang percaya. Itulah yang membuat kita menjadi ragu-ragu. Apakah harapan kita akan terwujud? Apakah permintaan kita kepada Tuhan itu akan terjadi? Karena kita kurang percaya. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan bimbang, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dalam keadaan apapun, di dalam keadaan kita ragu-ragu, bimbang, ada rasa takut, ingat ada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Bahkan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Karena kuasa Tuhan yang bekerja di antara kita yang kita boleh lihat. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Kuasa Tuhan bekerja itu begitu hebat di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Puji Tuhan, mengakhiri tahun 2025 ini. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Sehingga masuk di tahun 2026 nanti. Allah Immanuel senantiasa bersama kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat renungan firman-Mu hari ini sudah datang kepada kami. Seringkali rasa takut, bimbang, bahkan kami kurang percaya. Tuhan, tolong kami, orang-orang yang kadangkala bimbang, tambah-tambahkan iman kepada kami. Biarlah Tuhan, kami tetap memandang bahwa ada Tuhan di dalam hidup kami ini. Tetap percaya Tuhan hadir dalam segala keadaan apapun. Di atas gunung, di lembah, Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah mengikuti program tayangan ini. Kuatkan terus mereka, biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak Tuhan. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Mengucap syukur, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.